Mari menengok, belajar tentang apa dan bagaimana orang Huaulu di Pulau Seram bisa hidup secara harmonis dan lingkungannya secara turun-temurun. Tidak bisa dipungkiri sejak reformasi kehutanan tahun 8 itu bahwa terobosan-terobosan sudah banyak dilaksanakan atau dikerjakan oleh Kementerian Kehutanan, dan sekarang sejak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini malah lebih lagi membuat suatu terobosan dalam konteks untuk pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk perhutanan sosial, yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang untuk kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, baik itu di dalam kawasan hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Ada 3 keterbatasan dalam konteks kemandirian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, yaitu satu tentang keterbatasan dalam modal politik, yang kedua keterbatasan dalam modal ekonomi, dan yang ketiga keterbatasan dalam modal sosial. Dan untuk keterbatasan modal politik antara lain yaitu tentang kebijakan alokasi ruang, lahan, dan ini juga berbicara tentang akses masyarakat untuk akses kelolanya. Sedangkan keterbatasan ekonomi itu keterbatasan dalam rangka kelembaga keuangan, keterbatasan modal juga, dan sedangkan keterbatasan sosial itu konteksnya itu tentang peningkatan kapasitas masyarakat yang masih kurang dan identitas masyarakat yang sekarang sudah mulai menurun yang bersifat konsumtif. Kementerian LHK untuk itu harus bisa bekerja sama dan tidak bisa bekerja sendiri, dan itu bekerja sama dengan para stakeholder yang ada di wilayah kerja masing-masing. Dan ini juga harusnya tahun 2015 juga Kementerian Lingkungan Hidup sudah menetapkan yaitu 5 balai perhutanan sosial pada tahun 2016 melalui P14. Jadi ada 5 balai, yaitu Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sumatera, BPSKL wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan BPSKL wilayah Kalimantan, BPSKL wilayah Sulawesi, dan BPSKL wilayah Maluku Papua. Khusus untuk kami yang bekerja di wilayah Maluku Papua, yaitu kami luas kawasan hutannya sekitar 44,5 juta hektar, dan ini cukup luas untuk wilayah kerja kami ini. Dan untuk target PIAPS yaitu ada 2,5 juta hektar itu PIAPS untuk yang bisa nanti kami bersama-sama dengan para stakeholder Pokja PPS untuk bisa menetapkan akses kelola untuk masyarakat. Terkait dengan hutan adat, wilayah hutan adat, wilayah adat dan di wilayah Maluku dan Papua itu sangat signifikan, dan menurut data dari Aman bahwa ada sekitar 400.000 hektar yang sudah terpetakan oleh mereka, dan khusus untuk itu kami juga melihat itu bahwa ada kearifan masyarakat hukum adat yang bisa kita belajar dari sana dalam konteks untuk pengelolaan hutan. Dan khusus pada kegiatan ini, bahwa untuk kegiatan ini kami mencoba melihat dan belajar dari masyarakat hukum adat Huaulu di Pulau Seram di Provinsi Maluku, dan di sanalah kita coba melihat bahwa banyak ada artefak-artefak yang memang itu mengindikasikan bahwa masyarakat hukum adat Huaulu dengan hutan itu sangat harmonis. Kiranya film ini atau dokumen ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk belajar dan kerja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Harmonisasi hutan dan adat orang Huaulu. Orang Huaulu mendiami wilayah Seram Utara di Kepulauan Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Untuk sampai ke pemukiman orang Huaulu, dari kota Ambon ke lokasi yaitu menuju Dramaga Tulehu menggunakan kendaraan roda 4 dengan kondisi jalan aspal. Kemudian, dari Tulehu menggunakan speedboat kurang lebih 2 jam perjalanan menuju Dramaga Amahai, Pulau Seram. Dan melanjutkan perjalanan dari Dramaga Amahai menuju lokasi kurang lebih 4 jam, melewati kawasan Taman Nasional Manusela. Titik terakhir adalah Sekolah Dasar Negeri Huaulu, selebihnya berjalan kaki kurang lebih 30 menit.
Orang Hua Ulu memiliki beberapa jenis rumah, antara lain rumah pamali, rumah besar, dan rumah lili poso. Seluruh jenis rumah orang Hua Ulu memiliki struktur konstruksi yang sama, yang membedakan hanyalah ukuran saja. Begitupun gunung, Pak. Gunung ini itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi darah daging mereka. Karena setiap kaitannya dengan mata pencarian juga, Pak. Jumlah penduduk orang Hua Ulu adalah sebanyak 398 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 91 kepala keluarga dan mendiami 30 unit rumah. Hutan bagi orang Hua Ulu adalah tempat menggantungkan hidup secara turun-temurun. Dengan demikian, hutan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Hua Ulu. Melalui hutan tersebut, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti berburu dan meramu, berkebun, memetik buah-buahan, membangun rumah, tempat pemakaman, serta tempat di mana meresap daya-daya hidup termasuk juga hidupnya umat itu yang kesemuanya mereka yakini kebenarannya. Bagi orang Hua Ulu, hutan adalah merupakan rumah bersama dan mengibaratkan hutan tersebut sebagai hempasan napas, sementara tanah adalah sebagai tubuh dan sungai adalah darah, dan ketiganya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Jadi dia memasukkan unsur raja, jadi kepala desa sekaligus raja, atau dibalik, raja sekaligus kepala desa, sehingga berlaku dua. Undang-Undang 74 struktur organisasi desa berdasarkan Undang-Undang 5 dan struktur negeri berdasarkan adat.
Kalau buat kegiatan mama-mama di sini apa? Kegiatannya sehari-hari? Berkebun. Iya, kebun. Sama tanam. Iya. Masak. Masak, Biasanya mama masak apa? masak peda. Papeda. Iya, Pakai ikan. ikan. Ikan kuning. Iya. Secara alami, ilmu pengetahuan orang Huaulu terbagi menjadi 3, yaitu ilmu pengetahuan perbintangan, yang ditandai dengan bulan. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan burung, nama burung tersebut adalah burung suanggi atau tarabai. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan pengobatan tradisional. Jika hutan baik, masyarakat pun baik. Jika hutan rusak, maka masyarakat pun rusak.